Ya Pak Toto. Harus diuji dong, bener kan nih bantu petani. Kita ngitung sawah aja dulu lah ya, karena kalau yang cabai kan tinggi. Sawahnya itu Pak, biaya belanja pupuknya itu petani nih, untuk pupuk dan racun itu sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta per hektar. Ada di Kerawang sampai 11 juta, 9 juta. Kerawang udah 9, rata-rata 9 juta Pak udah. Ini belanja pupuknya nih Pak. Itu yang subsidi nggak ada? Yang maksudnya kan kalau lihat di website-nya pertanian iya, ada di subsidi, di drop. Ada bantuan. Itu pun nggak rutin Pak. Nggak setiap. Cuma yang sekarang ini udah dicabut Pak. Subsidi aja udah dicabut. Jadi dengan subsidi ini dengan begini Pak. Kalau nggak dipakai subsidi ini bisa 10 juta, dua kali lipat. Kalau tanpa subsidi pemerintah, biaya belanja pupuk petani itu bisa 2 kali sampai dengan 3 kali lipat. Dan subsidi sekarang kata DPR mau dicabut. Percuma, 88 triliun itu tidak ada arti apa-apa. Maka mau digeser kemana? Ke harga beli gabah untuk solusi. Padahal menurut saya itu bukan solusi. Kenapa? Pada saat pupuknya ini naik harganya, kalau dia 3 juta atau 5 juta ini dapat 1 ton lah. Kalau naik harganya dia akan beli setengah ton. Betul nggak Pak? Karena biaya uangnya, saya punya uang cuma 3 juta. Bisa beli 1 ton kemarin. Nah sekarang harganya 2 kali lipat. Ya beli jadi setengah ton. Pada saat diaplikasikan di tanah, karena tanaman yang sekarang ditanam itu Pak, hanya tergantung pada ini. Pupuk kimia ini. Makin banyak pupuk kimianya, makin tumbuh. Jadi makin banyak pemakaian pupuk kimianya, makin meningkat hasil volumenya. Tapi pada saat tanahnya sudah kritis, makin banyak kan malah makin hancur. Tapi disedikitin, hasilnya juga tetap sedikit. Bingung kan Pak? Kayak orang udah ke narkoba, udah sakop. Gitu kan, kalau kita lihat dosisnya bukan 1 kali udah gak mempan Pak. Kita udah biasa makan paramek satu pas musim makan paramek satu, besoknya pusing lagi, udah 1 udah gak mempan Pak, makanlah 2, iya kan gitu. Nah sama lah, apalagi cuma dikurangi nggak sembuh dong pusingnya. itu logikanya. Sekarang kita paling tinggi ke petani itu anggaplah di angka 1,5 juta per hektar dengan P2O. Ya kan? Dengan P2O organik itu 1, ini udah paling tinggi Pak. Udah VVIP-nya lah bahasanya, udah VIP lah. Ada kompos mix-nya, ada pupuk cairnya gitu. Yang kita jualan tadi itu ada granulnya. Ini di angka 1,5. Atau tinggikan lagi. Misalnya kita anggap tinggi dulu lah, 2 juta per hektar. Hasil petani di sini yang pakai pupuk kimia awalnya hasilnya dengan angka 3 juta atau 5 juta ini, dia menghasilkan 3 ton sampai dengan 5 ton juga Pak. Paling tinggi. Ya. Hasilnya nih, hasil panen. Nah, sekarang dengan P2O berapa? Ini bulat ya P2O. Dengan P2O insya Allah hasilnya bisa dari 6 ton, 7 ton, 8 ton, 9 ton, 10 ton, 11 ton, 12 ton, sampai dengan 13 ton per hektar.
Bapak mau ngambil yang mana dulu? Oke kan? Terus hasil dari pupuk kimia ini petani itu tanah keras. Betul Pak? Tanahnya keras. Tanaman tidak subur. Hasil panen tidak maksimal. Hasil panen tidak maksimal. Oke. Produk pangan pun kualitas rendah. Produk pangannya rendah. Masuknya ke medium. Kan ada medium, ada premium ya. Premium. Ini kita ambil kepada medium Pak, rata-rata. Harga medium. Itu semua Pak, harganya di angka 6.000, 7.000. Nah. Oke ya. P2O itu produk organik. Betul nggak? Iya. Murni organik 100%. Tanahnya subur, tanahnya gembur, Tanahnya gembur. tanamannya subur. Unsur hara juga stabil. Iya. Oke. Nah sekarang kita bandingin Pak. Petani belanja pupuknya 5 juta. Sekarang pakai P2O 2 juta. Betul nggak? Berarti dia ngirit berapa? 3 3 juta. Itu 5 juta kan beli kimia ya, pupuk pukim. Iya, pukim. Beli Iya. P2O anggaplah paling mahalnya 2 juta loh. 2 juta. Ya kan? Kalau saya sebutin 500.000 kan nanti kaget gitu maksudnya kan, Iya. cuma 10%. Nggak masuk akal. Kan nggak dipercaya Nggak lagi. dipercaya ya gitu. Yang Kayak wajib aqua dimahalkan aja sekalian lah gitu. Dijual murah tuh laku, dijual mahal akhirnya laku. laku. Ah, 3 juta, oke. Ini petani. Yang kedua, tanah petani. Jadi Ya. subur. Subur. Gembur Pak bahasanya. Gembur. Iya. Gembur. Tanaman subur. Subur. Ya, otomatis unsur hara Hasil dan panen ya unsur hara tinggi kan, tadi ada Tinggi. subur. Gembur itu kan ada cacingnya, ada ikannya, ada apanya kan gitu. Unsur haranya bagus, di dalamnya C organiknya, pH tanahnya bagus kan gitu ya. Hasil panen naik. Hasil panen meningkat. Betul nggak Pak? Iya. Harga jual sebenarnya naik Pak. karena udah termasuk kualitas organik ya. Iya. Anggaplah kita berasnya bagus lah, gabahnya bagus. Gak banyak yang apa. Ketahuan kok Pak tengkulak juga. Gabah yang bagus dan tinggiin harganya Pak. Kalau gabahnya jelek, harganya rendah. Dan bulirnya juga hampir semua Padat. terisi padat. Pada saat digiling pun tengkulak lihat bersih. Kalau yang kimianya tinggi Pak itu coklat kan, agak kecoklat-coklatan, buram. Nah, Dan beda juga dari hasil berasnya itu lebih awet, bisa 3 harian tuh masih ini lah, masih seger lah. bisa 3 hari segar. Ini mah baru 1 hari aja, bukan setengah hari. Dari jam 8 dimasak, jam 4 sore itu udah agak asam, Iya, agak bau kan, Udah biye. agak beye. Ngopi dulu Pak, biar fresh Pak. Jadi saya ulang. Pada saat petani bisa hemat 3 juta, dari 5 juta sekarang pakai P2O 2 juta. Berarti petani hemat 3 juta Pak. 3 juta. 3 juta itu uangnya di Pak Hendrayana, di Pak Toto atau di Pak Widi? Balik lagi ke petani. Oh, di petani. Petani dong. Berarti petani dong. Petani. Udah untung di awal. Iya. Bener nggak? Petani udah megang duit di awal yang harusnya ngeluarin 5 juta, sekarang cuma 2 juta. Udah saving 3 juta lah. Udah saving 3 juta di sini. Apalagi kalau pupuknya kita kasih Yarnen. Wis. Nggak keluar tuh duit tuh, Pak. 5 juta tuh utuh di kantong petani tuh. Yang tadinya 5 juta ini dia pinjam ke tengkulak, ya pinjam ke bank keliling. Untuk 1 musim kita bantu bayar panen.
satu musim, paling banyak 2 musim, Pak. Oke, bayar panen. Artinya petani nggak keluar uang. Bagus dong, nggak keluar. Tanah gembur, tanah siapa? Tanah petani. Tanah petani. Tanamannya subur, tanaman siapa? Tanaman petani. Hasil panennya meningkat, buat siapa? Petani. Gitu. Harga jualnya naik, buat siapa? Petani. Nasinya berkah. Pengertian berkah itu tidak mengandung residu pestisida, tidak mengandung racun. Karena saat petani dia pakai panennya 1 juta, Pak. 1 ton. Yang dibawa ke rumahnya paling 100 kilo, Pak. Yang 900 kilo itu kan dijual. Betul nggak, Pak? Yang makan siapa? Kita makan tuh beras dari petani yang mengandung racun. Keracunan nggak kita nih, Pak? Keracunan. Berkah nggak buat petani? Enggak. Tapi ini dia ngasih beras yang sehat, yang dimakan oleh siapapun. Berkah jadinya. Oke. Di mana letak jolimnya pada saat Pak Hendrayana dan Pak Widi dengan 2 juta ini mendapatkan keuntungan anggaplah 500.000. Dari semua yang diberikan kepada petani itu di mana letaknya, Pak? Kita jolimnya ke petani. Saya selalu mengilustrasikan Hendrawan ngambil untung dari 4 botol 20.000 kali 4 dalam 1 hektar, ya kan? Berarti cuma 80.000 rupiah. Bandingkan dengan savingnya petani 5 juta di awal aja udah jauh kemana-mana. Terus tanahnya jadi subur dan ini dan ini dan 80.000 pun itu bayar panen lagi. Iya, dibayarnya panen. Bayangin, Pak, panennya dari peningkatan hasilnya. Yang tadinya cuma 3 ton, sekarang bisa jadi 5 ton, anggaplah. Minimal. Jadi dari kelebihannya itu saja dia bayar, udah mesti untung petani. Rata-rata juga di atas 7 ton sih. Jadi letak jolimnya di mana? Pakai ada istilah, Pak, kalau gagal panen Bapak nanggung. Ini aneh. Bapak pakai racun, pakai kimia, pernah nggak gagal panen protes ke kios? Nggak pernah. Nggak ada yang demo beli kios di situ ada pupuk kimia. Pak ini nanam gagal. Komplain. Pak, ini NPK-nya gimana nih? Saya beli TS di dia, beli NPK di dia. Ganti nih panen saya gagal. Nggak ada. Padahal uang petani yang 5 juta tadi ini laris 50% ke luar negeri. Kenapa lari ke luar negeri? Dana petani ini 50% karena bahan baku BUMN bikin pupuk kimia itu, bikin racun itu 50%-nya impor. Kimia. Berarti uang petani inilah yang lari ke sana. Tapi dengan pola ini semuanya berputar di sini, Pak. Tidak ada yang lari ke luar negeri. Muter di lokal juga. Siapa yang diuntungkan? Pemuda yang ada di sana. Ada terciptanya lapangan pekerjaan di sana. Uangnya kan uang petani juga. Kok petani nggak mau beli sih untuk kepentingan dia sendiri dan kepentingan masyarakatnya? Disinilah gerak sosialnya. Kalau produknya petani ini pakai dan pakai konsep ini, insya Allah daripada kimia itu, bukan insya Allah ya, artinya dari pakai kimia hasilnya kemarin 3 ton, pakai yang P2O ini jadi seton, Pak. Kan gitu. Bapak beli petani 5 juta, kalau pakai P2O mah 10 juta sekarang. Hasil Bapak kemarin pakai kimia 5 ton, nah sekarang hasil Bapak 3 ton, gitu kan. Nah sekarang pakai P2O 10 juta, hasil Bapak 1 ton. Ini kan terbalik, Pak. Benar, Pak. Pakai P2O ini dengan produksi lapangan pekerja yang diputar seperti ini ekonomi lokalnya, petani hanya 2 juta. Yang biasanya 5 juta. Beli ke BUMN. Baru hitungan 1 hektar. Kalau ada 1000 hektar saja, kali 2 juta,
Sudah berapa? Udah 4 miliar. Atau kalau mau istirahatnya Pak, kasihan Bapak. Nggak apa-apa Pak. Udah 4 miliar savingnya itu. Bisa diputerin lagi di ekonomi lokalnya. Nah, mungkin nggak pada saat petani dia mensavingkan uang ini digabungkan beberapa miliar, jadi nggak pabrik-pabrik sebetulnya Pak. Dalam satu musim padahal 1 tahun Pak 266 desa